Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosnita Putri Olivia dari kelas 1 MA09. Di sini saya akan menjelaskan game yang telah saya buat pada saat ujian Scratch kemarin. Di sini saya membuat game Pac-Man yang dimana nanti game ini si Pac-Man akan memakan umpan-umpan yang telah disediakan di sini. Pertama-tama di sini terdapat dua model sprite. Yang pertama model seperti ini Pac-Man-nya yang telah disajikan dan model umpan-umpannya di sini. Dan kenapa ini terdapat banyak? Sebenarnya ini sesuai kebutuhan juga. Nanti misalkan butuhnya banyak atau sedikit tergantung kita yang buatnya. Dan di sini stage-nya kita dapat membuat sendiri sesuai dengan kreativitas kita ataupun kemauan kita. Dari pinggirannya sendiri kita bisa membuat dengan menggunakan kotak ini. Dan untuk garis-garisnya kita dapat membuat dengan garis yang ini. Untuk warnanya itu bisa dipilih sendiri sesuai keinginannya masing-masing. Jadi ini adalah stage utama dari game ini, yang dimana nanti jika sprite ini menyentuh warna merah yang ada di sini atau di sini, dia akan berubah menjadi stage yang ini. Backdropnya nanti akan berubah. Dan di sini terdapat kode dari backdrop yang game over ini. Di sini when I receive message 1, dia akan membunyikan sound yang nanti akan ditampilkan bersamaan dengan backdrop yang telah disajikan. Selanjutnya saya akan membahas dua sprite yang telah saya buat. Di sini sprite yang pertama terdapat dua kostum, yang mana kostum pertama dia bulat full, dan ini yang kostum selanjutnya. Dan untuk yang kostum umpan, dia hanya memiliki satu kostum. Di sini saya membuat seperti tanda tambah. Dan untuk sprite 2, dia terdapat banyak blok atau codingan yang dibuat. Dan untuk sprite 1 dan seterusnya, yang lainnya yang umpan-umpannya di sini hanya sedikit blok-blok yang diperlukan. Saya akan bahas untuk blok yang saya gunakan di sprite 2 atau di sprite yang Pac-Man-nya. Di sini sprite akan berjalan jika kita mengklik atau memencet bendera hijau yang di sini. Jadi akan kita mainkan dulu. Di sini kita dapat memulainya dengan cara kita mengklik bendera hijau yang ada di sebelah sini. Kita klik dan di sini kita dapat menjalankannya seperti ini. Dia dapat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, sesuai dengan kita jalankan dan memakan umpan-umpan yang telah tersedia di stage ini. Dan jika sprite ini menyentuh warna merah yang ada di sini, dimanapun itu warna merahnya, dia akan game over. Kita akan membahas codingan atau blok yang diperlukan untuk membuat game ini. Di sini terdapat blok bendera hijau yang dimana kalau bendera hijau ini diklik, dia akan memulai gamenya. Di sini saya tambahkan blok show dan saya titikkan di titik min 208 dan Y-6 dan saya direksikan dia ke 90. Dan karena di sini saya menggunakan skor untuk menghitung banyaknya umpan yang terdapat di sini, saya ngeset skornya dimulai dari 0. Dan sini saya selalu tambahkan switch backdrop yang 3, di mana backdrop 3 ini adalah backdrop utama dari game ini. Karena nanti jika gamenya ini selesai game over, jika tidak terdapat blok switch backdrop ini, dia akan tetap di backdrop yang game over tadi, tidak kembali seperti ini lagi. Dan di sini saya menggunakan when up arrow key press. Di sini saya direksikan ke 0, move 10 step, next custom, dan wait 0,1 second. Sama halnya dengan di sini. Jadi ini hanya dibedakan di up arrow, left arrow, right arrow, dan down arrow-nya. Dan dibedakan point in direction-nya. Jika left arrow, dia berarti ke kiri, jadi saya poinkan dia di min 90. Dan di sini karena dia ke kanan, jadi saya poinkan dia ke 90.
Dan ini karena ke bawah saya poinkan dia menjadi 180. Untuk selebihnya bloknya sama dengan yang lainnya. Dan selanjutnya akan ada blok yang ini. Jadi dia jika ini diklik, dia akan seterusnya bermain atau seterusnya berjalan codingannya. Kenapa? Karena di sini menggunakan forever. Jika tidak menggunakan forever, dia bisa hanya sekali saja menjalankannya. Jadi di sini saya gunakan forever, yang dimana di setiap saat, setiap waktu jika sprite yang biru ini mengenai warna merah yang ada di sekelilingnya, dia akan langsung mengganti ke backdrop 1, yang dimana backdrop 1 ini adalah stage yang game over ini. Jadi setelah berganti backdrop menjadi backdrop 1, dia akan mengirimkan broadcast message 1, yang dimana when I receive message 1, dia akan bersembunyi atau menghilang, artinya hide. Dan untuk sprite yang selanjutnya, dia tetap sama memakai show and hide juga. Di sini juga menggunakan forever, yang dimana jika sprite yang seperti ini, yang kuning, yang disebut umpan di sini, jika bersentuhan atau menyentuh dengan sprite yang warna biru ini, dia akan membunyikan play sound yang pop ini, dan dia akan hide dan mengganti skor menjadi 1. Jadi setiap satu umpan yang termakan, dia akan menambah skor menjadi 1, 1, 1, 1, 1. Jadi dia memakan ini, dia akan bertambah 1, dan makan ini menjadi 2, makan ini lagi jadi 3. Dan ini saya tambahkan when I receive message 1, dan di saat dia game over nanti, dia akan menghilang semuanya umpan-umpannya. Dan untuk sprite yang 3 dan seterusnya sampai 48 itu tetap sama, semuanya sama karena modelnya masih model umpan, yang dimana codingannya atau blok yang digunakan sama. Dan tambahan sedikit, kenapa saya tidak menggunakan forever di sini? Karena jika saya menggunakan forever di sini, dia akan seterusnya jalan dan tidak bisa lanjut ke kanan atau ke kiri. Jadi dia hanya jalan sekali saja. Dan jika tidak digunakan, dia akan terus bisa untuk belok ke kanan, ke kiri, atas ataupun bawah. Baik, sekian dari saya penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang saya ucapkan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.